Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu diberi kesehatan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi permintaan. Pada materi permintaan itu ada pengertian permintaan, ada macam-macam permintaan, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada hukum permintaan, ada kurva permintaan, dan ada fungsi permintaan. Kalian tahu kan anak-anak apa itu permintaan? Permintaan berarti meminta. Meminta apa? Meminta barang. Yang akan dibahas yang pertama itu adalah pengertian permintaan, di mana pengertian permintaan adalah jumlah barang atau produk yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu dan pada periode tertentu. Jadi bukan hanya barang saja ya, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu dan pada periode tertentu. Itu pengertian permintaan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam permintaan, di mana macam permintaan itu ada 3. Yang pertama ada permintaan absolut, yang kedua ada permintaan potensial, yang ketiga ada permintaan efektif. Ada 3 ya. Apa itu permintaan absolut, potensial, dan permintaan efektif? Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan keinginan seseorang untuk memiliki suatu barang atau jasa tanpa mempertimbangkan kemampuan atau daya beli. Jadi pada permintaan absolut ini ingin tetapi tidak mampu, berarti hanya keinginan saja, hanya angan-angan ingin beli tapi tidak mampu. Terus yang kedua itu ada permintaan potensial, di mana permintaan potensial merupakan keinginan memiliki barang atau jasa yang disertai kemampuan untuk membeli tetapi belum atau tidak benar-benar membeli saat ini. Berarti mampu tetapi belum terbeli, tidak membeli saat ini, mungkin membelinya itu lain waktu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, ini ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah keinginan untuk memiliki suatu barang atau jasa yang disertai kemampuan membeli dan benar-benar melakukan pembelian. Berarti permintaan efektif ini keinginan ingin mampu membelinya dan sudah membelinya. Yang selanjutnya, setelah macam-macam permintaan, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Harga barang juga mempengaruhi permintaan. Terus yang kedua ada perubahan harga yang berkaitan. Yang ketiga, pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat. Yang keempat, ada populasi penduduk. Banyak sedikitnya jumlah penduduk itu akan mempengaruhi permintaan. Terus yang selanjutnya ada selera konsumen atau minat keinginan masyarakat.
dan tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang atau intensitas kebutuhan. Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya bagaimana? Berbanding terbalik. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit, dan juga sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Itu artinya berbanding terbalik, yang memiliki kemiringan atau slope negatif. Jika naik turun, jika turun naik. Setelah hukum permintaan, kemudian ada grafik permintaan. Grafik permintaan mempunyai hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, seperti pada bunyi hukum permintaan, jika harga barang naik, jumlah yang diminta sedikit. Jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, berbanding terbalik. Di sini pada grafik permintaan, sebelum membuat grafik tentunya itu ada tabel terlebih dahulu. Ini tabel harga barang dengan jumlah barang. Ini saling berkaitan ya. Tadi seperti pada bunyi hukum permintaan. Ketika harga 10.000, jumlah barang yang diminta 2 buah. Sampai pada turun menjadi Rp2.000, harga naik sampai pada harga turun menjadi Rp2.000, jumlah barang yang diminta naik menjadi 10. Kurvanya berbanding terbalik, mempunyai kemiringan negatif. Ini yang ditulis atau mempunyai arah dari kiri atas ke kanan bawah, dari kanan bawah ke kiri atas. Setelah itu kita bahas fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Itu adalah fungsi permintaan. Pada fungsi permintaan, secara matematis ditulis dengan QD sama dengan A min BP. Q itu adalah kuantitas, jumlah. D itu adalah demand, berarti jumlah barang yang diminta. A itu adalah konstanta, kemudian B itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga, dan P itu adalah harga. Sekian penjelasan dari saya materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat ya anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.